Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys in this morning? We hope all are you in a good condition. This morning, we from group 2 will present our material that is bab 2, hakikat, belajar dan pembelajaran. But before that, I will introduce our group members. The first is me, Sulastri Putri Anggreni S, and the next is Husnul Khotimah Mirwan, and Siti Nur Azizah R, and the last is Nurul Hatimah. Baiklah, A. Hakikat belajar. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Dan secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak atau ditindaklanjuti. Belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu yang pertama, tahap acquisition atau tahap perolehan informasi. 2. Tahap storage atau tahap penyimpanan informasi. Yang ketiga, tahap retrieval atau tahapan pendekatan kembali ke informasi. Beberapa ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku atau change behavior. Yang kedua, perubahan perilaku atau relative permanent. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Dari beberapa pengertian belajar di atas, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, Benjamin S. Bloom 1956 mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan domain kognitif, afektif, dan psikomotor beserta tingkatan aspek-aspeknya. Yang pertama adalah cognitive domain atau kawasan kognitif. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, penguraian atau analysis, memadukan atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Yang kedua adalah affective domain atau kawasan afektif. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari penerimaan atau receiving atau attending, sambutan atau responding, penilaian atau valuing, pengorganisasian atau organization, karakterisasi atau characterization. Yang ketiga, psychomotor domain atau kawasan psikomotorik. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot atau neuron muscular system dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan atau set, meniru atau imitation, membiasakan atau habitual, dan yang terakhir yaitu adaptasi atau adaptation. Selanjutnya bagian B, hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif dapat digunakan.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Selanjutnya, keaktifan peserta didik tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya fisik peserta didik saja yang aktif tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan di dalam dirinya. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. C. Tujuan belajar dan pembelajaran. 1. Tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Tujuan instruksional khusus atau TIK atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK juga disebut sebagai sasaran belajar mahasiswa. Tujuan instruksional mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mahasiswa. Dari segi dosen, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Dari segi mahasiswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar mahasiswa merupakan persyaratan belajar selanjutnya. Mahasiswa dan tujuan belajar. Mahasiswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Mahasiswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, mahasiswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah berubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan pembelajaran. Salah satunya yang dikemukakan oleh Fred Percival dan Henry Electon 1948 yakini tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah dua kata yang sangat erat kaitannya dalam mendidik peserta didik agar nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ciri belajar. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan kebiasaannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa menulis menjadi dapat menulis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu terjadi
tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap ataupun permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan bahkan masih berkembang bila terus dipergunakan atau dilatih. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perubahan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik atau tingkat kecakapan yang mana yang akan dicapai. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Misalnya, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak adalah dalam keterampilan naik sepeda itu. 2. Ciri pembelajaran. 1. Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. 2. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola atur yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. 7. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Bagian E, perbedaan pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dan dialami siswa. Sedangkan pengajaran adalah proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau yang dilihatnya. Dan pengajaran juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga dapat diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Selanjutnya, pembelajar adalah orang yang melakukan pengajaran, dan yang terakhir, pembelajar adalah orang yang melakukan pembelajaran. Okay, that's all our group presentation about hakikat belajar dan pembelajaran. Thank you so much for watching, and if you have any questions, please write in the WA group. That's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.